Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susiunda Amelia dengan NIM 112311395. Di sini saya akan mengupas tuntas materi tentang capital budgeting dengan dosen pengkampu Ibu Widya Stuti Eskom MAK. Yang pertama, pengertian dari capital budgeting. Capital budgeting adalah proses sistematis untuk mengevaluasi proyek atau investasi jangka panjang seperti pembelian aset tetap, ekspansi usaha, atau proyek baru. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa investasi yang dipilih memberikan nilai maksimum bagi perusahaan dengan mengalokasikan sumber daya secara efisien. Kedua, tujuan utama capital budgeting. Yang pertama, memaksimalkan nilai perusahaan, yaitu memilih investasi yang meningkatkan keuntungan dengan nilai pemegang saham. Kedua, alokasi sumber daya yang efisien, yaitu mengoptimalkan penggunaan modal untuk proyek yang menguntungkan. Ketiga, mendukung keputusan strategis, membantu memilih proyek dengan analisis yang terukur seperti NPV atau IRR. Keempat, mengelola risiko investasi, yaitu meminimalkan risiko dengan mengevaluasi proyek secara cermat. Dan yang terakhir, meningkatkan pertumbuhan jangka panjang, yaitu memastikan keberlanjutan bisnis melalui investasi strategis. Selanjutnya ada komponen utama dalam capital budgeting. Pertama, identifikasi proyek. Melibatkan identifikasi peluang investasi seperti pembelian mesin baru, ekspansi bisnis, atau proyek penelitian dan pengembangan. Kedua, ada estimasi cash flow, yaitu memperkirakan arus kas masuk atau inflow dan keluar atau outflow yang akan dihasilkan dari proyek selama masa penggunaannya. Ketiga, penilaian proyek. Menggunakan berbagai teknik untuk mengevaluasi kelayakan proyek seperti pertama, payback period, yaitu waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal. Kedua, net present value atau NPV, yaitu selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Proyek layak jika NPV lebih dari 0. Selanjutnya ada internal rate of return atau IRR, yaitu tingkat pengembalian yang membuat NPV sama dengan 0. Selanjutnya profitability index atau PI, yaitu rasio antara nilai sekarang arus kas masuk dengan investasi awal. PI lebih dari 1 menunjukkan proyek menguntungkan. Selanjutnya discounted payback period, yaitu periode pengembalian dengan mempertimbangkan nilai waktu uang. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil analisis, manajemen akan memutuskan untuk menerima, menolak, atau memprioritaskan proyek tertentu. Selanjutnya ada implementasi dan pemantauan. Setelah proyek disetujui, dilaksanakan, dan dipantau untuk memastikan bahwa hasil sesuai dengan rencana. Adapun faktor yang perlu dipertimbangkan dalam capital budgeting, yang pertama, arus kas proyek. Perkirakan arus kas masuk dan keluar secara akurat. Kedua, biaya modal. Pastikan pengembalian proyek lebih tinggi dari biaya modal. Ketiga, resiko proyek. Pertimbangkan risiko finansial dan operasional. Keempat, nilai waktu uang. Uang saat ini lebih berharga dibanding di masa depan.
Kelima, durasi proyek. Proyek jangka panjang memiliki risiko lebih besar. Keenam, ketersediaan sumber daya. Modal, tenaga kerja, dan bahan harus mencukupi. Kedua, dampak non-finansial. Perhatikan lingkungan dan reputasi perusahaan. Ketiga, regulasi pemerintah. Perhatikan pajak, subsidi, atau aturan terkait. Keempat, nilai sisa. Pertimbangkan nilai aset setelah masa manfaat berakhir. Dan yang terakhir, alternatif investasi. Bandingkan dengan proyek lain untuk menguntungkan maksimal. Selanjutnya ada studi kasus capital budgeting. PT Maju Sejahtera berencana untuk melakukan investasi pada sebuah proyek dengan rincian sebagai berikut. Investasi awal yaitu 1 miliar rupiah. Arus kas tahunan, tahun pertama 300 juta rupiah, tahun kedua 400 juta rupiah, tahun ketiga 500 juta rupiah, tahun keempat 600 juta rupiah, dan tahun kelima 700 juta rupiah. Tingkat diskonto atau biaya modal yaitu 10%. Perusahaan ingin mengevaluasi proyek ini dengan dua metode capital budgeting, yaitu dengan cara net present value atau NPV dan payback period. Selanjutnya, cara penyelesaian. Yang pertama, perhitungan net present value atau NPV. Rumus NPV, E pangkat N, T sama dengan 1. CF per 1 plus R pangkat T, kurangi C0. CF yaitu arus kas pada tahunan, kurangi T. R sama dengan tingkat diskonto yaitu 10%, C0 yaitu investasi awal. Menghitung NPV untuk proyek dengan cara NPV sama dengan 300 juta rupiah per 1 plus 0,1 pangkat 1 plus 400 juta rupiah per 1 plus 0,1 pangkat 2 plus 500 juta rupiah per 1 plus 0,1 pangkat 3 plus 600 juta rupiah per 1 plus 0,1 pangkat 4 plus 700 juta rupiah per 1,0,1 pangkat 5 dikurangi 1 miliar rupiah. Selanjutnya menghitung masing-masing faktor diskonto. Tahun pertama yaitu 300 juta rupiah per 1,1 yaitu 227.227.273. Tahun kedua 400 juta rupiah per 1,21 sama dengan 330 juta 578.514 rupiah. Tahun ketiga 500 juta rupiah per 1,331 sama dengan 375 juta 657.532. Tahun keempat 600 juta rupiah per 1,4641 sama dengan 410 juta 558.659. Dan dari tahun kelima 700 juta rupiah per 1,61051 sama dengan 434 juta 839.814. NPV sama dengan 227 juta 727.273
ditambah 330.576.514 ditambah 375.657.532 ditambah 410.558.659 ditambah 439.839.414 dikurangi 1 miliar rupiah, yaitu 1.361.361.792 dikurangi 1 miliar rupiah, yaitu hasilnya 824.361.792. Yang kedua, perhitungan payback period. Payback period dihitung dengan cara menjumlahkan arus kas tahunan hingga investasi awal kembali. Tahun pertama arus kas 300 juta rupiah, yaitu belum mencapai investasi awal. Tahun kedua arus kas kumulatif 300 juta rupiah ditambah 400 juta rupiah, yaitu 700 juta rupiah, belum mencapai investasi awal. Tahun ketiga arus kas kumulatif 700 juta rupiah ditambah 500 juta rupiah, yaitu 1.200.000.000 rupiah, sudah melebihi investasi awal. Payback period pada tahun ketiga investasi awal 1 miliar rupiah sudah kembali jadi payback period adalah 2,6 tahun. Karena pada tahun kedua masih kurang 300 juta rupiah dan pada tahun ketiga tercapai setelah 200 juta rupiah lebih. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis menggunakan dua metode capital budgeting, kita dapat menyimpulkan bahwa proyek yang dianalisis menunjukkan hasil yang menguntungkan bagi perusahaan. Pertama, dalam perhitungan Net Present Value atau NPV, proyek menghasilkan nilai positif sebesar 824.361.792. NPV yang positif menunjukkan bahwa arus kas yang dihasilkan proyek ini melebihi biaya modal yang dikeluarkan untuk investasi awal. Dengan kata lain, proyek ini diperkirakan akan menambah nilai bagi perusahaan dan memberikan pengembalian yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk membiayainya. Hal ini menandakan bahwa proyek ini layak dilanjutkan karena dapat meningkatkan kelayakan pemegang saham perusahaan. Yang kedua, payback period yang dihitung menunjukkan bahwa investasi awal sebesar 1 miliar rupiah akan kembali dalam waktu sekitar 2,6 tahun. Ini berarti perusahaan akan mendapatkan kembali seluruh investasi yang dikeluarkan dalam waktu relatif cepat, yang menunjukkan tingkat likuiditas yang baik. Meskipun periode pengembalian ini tidak seperti beberapa proyek lainnya, masih dalam rentang yang wajar bagi perusahaan untuk memulihkan investasinya dan memulai memperoleh keuntungan dari proyek tersebut. Selanjutnya, secara keseluruhan, dengan NPV yang positif dan payback period yang tidak terlalu lama, proyek ini memenuhi kriteria untuk diterima. Proyek ini tidak hanya memberikan pengembalian yang cukup bagi perusahaan, tetapi juga memulihkan investasi dengan cepat. Yang berarti, risiko investasi dapat dikelola dengan baik. Oleh karena itu, proyek ini yang layak dipilih untuk dilaksanakan. Sekian materi dari saya.
Bila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.